Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Algoritma dan Pemrograman 1, kelompok 3. Sebelum menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Alhamisya Bibawah dari Prodi Informatika dengan NIM 2024 1010 3057. Dan selanjutnya adalah perkenalan dari rekan saya. Nama saya Muhammad Rasid Iqbal Hakiki dari Prodi Informatika dengan NIM 2024 1010 3025. Ya, baik. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan mengenai program kami yang bernama Marks, di mana program ini kami buat untuk bisa digunakan dalam pendataan nilai rapot siswa SMP. Program ini kami rancang untuk membantu para guru SMP agar lebih mudah dan efisien dalam menginputkan nilai rapot siswanya. Terlebih lagi di saat masa pandemik COVID-19 ini, kami sangat berharap bahwa program atau aplikasi yang kami buat ini bisa membantu para guru-guru di Indonesia. Jadi selanjutnya adalah penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat di program kami ini. Berikut penjelasannya. Nah, berikut ini adalah tampilan awal ketika program dijalankan. Di sini kita akan ditanyai apakah telah memiliki akun atau belum. Jika kita belum mempunyai akun atau ingin membuat akun baru, kita harus menginputkan T, lalu di enter. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password yang baru untuk membuat akun baru. Misalnya menggunakan nama saya, yaitu Alam Isyam, passwordnya 1234. Nah, akan muncul tampilan berikut dan otomatis akan diarahkan ke tampilan awal tadi. Lalu setelah membuat akun baru, kita menginputkan Y. Nah, di sini kita akan dimintai untuk memasukkan username dan password. Namun jika kita memasukkan username salah tetapi memasukkan password yang benar, akan muncul tulisan ini. Begitu pula sebaliknya, ketika kita memasukkan password yang salah namun memasukkan username yang benar, maka di sini akan muncul tulisan password Anda salah. Dan jika kita memasukkan username dan password yang salah, maka di sini akan muncul tulisan username tidak ditemukan. Lalu di sini kita akan ditanyai ingin membuat akun baru atau tidak. Karena kita telah membuat akun baru tadi, maka kita menginputkan T dan kembali ke awal untuk memasukkan username dan password yang benar. Lalu kita masukkan username Alamisyam dan passwordnya. Setelah kita berhasil melakukan login, kita akan diarahkan ke menu ini. Nah, di sini adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi atau program kami. Yang pertama, ada pendataan nilai rapot. Yang kedua, penambahan data rapot. Yang ketiga, perubahan data rapot. Yang keempat, hapus data rapot. Dan yang kelima adalah keluar aplikasi. Nah, untuk penggunaan fitur pendataan nilai rapot, kita harus menginputkan angka 1. Lalu masukkan jumlah siswanya 2. Dan di sini kita akan disuruh menginputkan nama siswanya. Lalu di sini kita disuruh menginputkan nilai dari setiap mata pelajaran. Nah, di program kami kita bisa menginputkan nilai dengan tipe data float, atau contohnya seperti ini, 85,6, 70,5 dan sebagainya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 kelompok mapel, yaitu kelompok mapel A, kelompok mapel B, dan kelompok mapel C. Nah, setelah kita selesai menginputkan semua nilai yang ada di siswa pertama, program akan melanjutkan kepada siswa
nomor urut berikutnya. Lalu kita disuruh menginputkan nama dan nilai seperti tadi. Setelah selesai menginputkan semua nilai siswa, di sini kita perlu menginputkan nama file untuk menyimpan data nilai siswa yang telah kita simpan tadi dalam bentuk file.json. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan lagi file.json karena di program kami sudah kami otomatiskan untuk ditambahkan. Jadi di sini kita hanya perlu memasukkan nama filenya saja, contohnya kelas 10A berhasil disimpan dalam kelas 10a.json, lalu otomatis akan kembali ke menu awal. Lalu yang berikutnya adalah penggunaan fitur penambah data raport, menginputkan angka 2 lalu memasukkan nama file yang telah kita simpan tadi, yaitu kelas 10A. Nah, berikut ini adalah tampilan dari data nilai siswa yang telah kita simpan tadi. Sini nama siswa Alam, nomor absen. Nah, ini adalah nilai yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini dari tiap mapel kelompok akan ada nilai total mapel dan nilai rata-rata mapel. Contohnya di mapel kelompok A. Jadi di sini ada nilai total mapel kelompok A, yaitu diambil dari semua mapel yang ada di kelompok A, yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam. Lalu di sini ada nilai rata-rata mapel kelompok A, yaitu diambil dari jumlah nilai mapel kelompok A dibagi dengan jumlah banyak mapel di kelompok A. Lalu berikutnya, dari data kelas 10A, apakah Anda ingin menambahkan datanya? Jika di sini kita menginputkan T, maka kita akan kembali ke awal atau ke menu. Saya akan contohkan. Nah, seperti ini. Lalu kembali ke penambahan data, masukkan nama file. Untuk itu kita masukkan Y. Nah, lalu kita disuruh menginputkan jumlah siswa terbaru. Misalnya saya ingin menambahkan 1 siswa saja. Lalu masukkan nomor urut absen terbaru. Karena tadi sudah ada 2 siswa, saya akan menambahkan absen dengan nomor 3. Masukkan nama dan nilai seperti tadi. Nah, otomatis akan ditambahkan ke dalam file 10A. Lalu kembali ke menu awal. Lalu berikutnya, untuk penggunaan fitur perubahan data raport, menginputkan angka 3. Masukkan nama file tadi. Nah, ini sama seperti tadi. Jika T akan kembali ke menu, jika kita menginputkan Y akan lanjut. Nah, di sini nomor urut siswa yang akan diubah datanya. Maksudnya adalah nomor urut siswa itu nomor urut berdasarkan urutan di file.json-nya. Seperti ini. Kelas 10A. Nah, Alam ini adalah siswa dengan nomor urut pertama di dalam filenya.
dan merupakan siswa nomor absen pertama. Namun absen pertama ini belum tentu bahwa Alam ini termasuk nomor urut file yang pertama. Jadi di sini untuk bisa melakukan perubahan data, kita menginputkan sesuai urutan di dalam filenya. Contohnya seperti tadi, ingin merubah nomor urut pertama yaitu siswa dengan nama Alam. Menginputkan angka 1. Lalu kita memasukkan absen terbaru. Tidak harus absen pertama. Kita bisa menginputkan absen 6 contohnya. Lalu nama siswa dan nilai seperti yang tadi. Nah, otomatis akan berhasil diubah dan disimpan. Lalu kembali lagi ke menu awal. Lalu yang berikutnya adalah penggunaan fitur hapus data rapot. Di sini kita menginputkan angka 4. Masukkan nama file yang tadi. Nah, jadi dari file pertama ini nama siswa sudah terganti dan nomor absen adalah 6. Namun Wisnu ini merupakan siswa dengan nomor urut pertama yang ada di file .json-nya. Lalu di sini apakah ada data yang ingin dihapus? Jika tidak, akan kembali ke menu awal seperti yang tadi. Jika kita menginputkan Y, programnya akan melanjutkan ke sini. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nomor urut siswa merupakan nomor urut berdasarkan urutan di file .json-nya. Misalnya, kita ingin menghapus nomor urut pertama Wisnu tadi dengan absen 6. Nah, data terbaru berhasil dihapus dan disimpan. Lalu otomatis akan kembali ke menu awal. Nah, sebelum saya menggunakan fitur untuk keluar aplikasi, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat membuat program kami error atau berjalan tidak sesuai dengan program kami. Contohnya yang pertama itu ada di menu ini. Jika kita menginputkan selain tipe data integer, maka yang terjadi adalah seperti ini. Error, inputan salah. Lalu program akan mengulang kembali menu awal. Lalu yang berikutnya untuk pendataan nilai rapot. Nah, sama seperti tadi, jika kita menginputkan selain integer, maka yang terjadi adalah seperti ini. Dimohon untuk menginputkan angka. Lalu program akan mengulang kembali. Dan di sini kita diharuskan menginputkan integer. Masukkan nama siswa. Nah, di sini sama juga seperti yang tadi. Di sini kita wajib menginputkan tipe data integer. Namun, jika kita menggunakan tipe data string, yang terjadi berbeda dengan sebelumnya, yaitu program akan berhenti berjalan. Di sini ada tulisan value error, could not convert string to a float. Jadi program akan berhenti karena tipe datanya itu adalah string. Lalu kita akan menjalankan programnya ulang. Nah, ya, masukkan username, masukkan password. Nah, kembali ke menu awal. Lalu untuk fitur yang kedua yaitu penambahan data raport. Nah, di sini jika kita menginputkan nama file yang tidak sesuai dengan apa yang kita simpan tadi,
kita tadi kan menyimpan nama filenya dengan kelas 10A. Nah, jika kita menggunakan atau memasukkan nama file yang tidak sesuai, maka yang terjadi adalah seperti ini. File yang Anda cari, kelas 10B, tidak ditemukan. Apakah Anda ingin kembali ke menu atau tidak? Kalau iya, akan kembali ke menu. Jika tidak, akan diteruskan. Nah, kita akan memasukkan nama file yang benar. Nah, di sini. Lalu, jika di sini kita menginputkan huruf selain Y dan T, yang terjadi adalah seperti ini. Error, inputan salah, dan program akan kembali ke menanyakan kita apakah ingin menambahkan datanya atau tidak. Lalu kita pencet ya. Dan di sini juga sama seperti tadi, jika kita menginputkan selain integer, maka akan error. Dimohon untuk menginputkan angka, dan program akan mengulang kembali. Dan begitu juga dengan ini. Nah, tapi di sini program akan berhenti berjalan. Nah, di sini ada tulisan value error, invalid literal for integer with a base 10. Jadi, di sini harus diwajibkan menggunakan tipe data integer. Lalu kita akan menjalankan programnya ulang. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah tipe data, maksudnya fitur yang ketiga. Nah, sama seperti tadi, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Dan ini juga sama seperti tadi. Nah, di sini, jika kita menginputkan tipe data selain integer, sama seperti tadi, dimohon untuk menginputkan angka. Ini juga sama, programnya akan berhenti. Lalu kita akan mencoba untuk login kembali. Nah, setelah selesai login kembali, kita akan kembali ke menu awal ini. Lalu setelah kita selesai memasukkan semua data-data nilai siswa dan memasukkannya ke dalam suatu file, dan kita melakukan penambahan, melakukan perubahan data, dan mungkin jika ada yang salah kita melakukan hapus data. Setelah semua selesai kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah menginputkan angka 5 untuk dapat keluar dari aplikasinya. Ya, jadi sekian penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di program kami, dan kami sadari bahwa program yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, kami akan terus belajar dan berkembang sehingga bisa membuat program yang lebih baik lagi. Dan sekali lagi, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, dan kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.